Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولك الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwani jamaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nasr, salah satu ayat yang terpendek dalam juz amma atau juz terakhir dalam Al-Qur'an, juz ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal idza jaa nasrullahi wal fasl. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Allah, idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, terbukanya kota Mekah dan ditaklukkannya kota Mekah oleh Nabi yang mulia dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, dan engkau akan menyaksikan manusia akan masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong afwaja. Fasabbih bihamdi rabbik, maka untuk itu bertasbihlah kalian, sucikanlah Rabb kalian dengan memujinya. Innahu kana tawwaba, dan memohon ampunlah kepadanya, wastaghfir, dan beristighfarlah kepadanya. Innahu, sesungguhnya dia, kana tawwaba, adalah zat yang senantiasa mengampuni, menerima taubat hamba-hambanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli tafsir diantaranya al-mufassir syahir al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Para ulama tafsir di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir yang sangat piawai di bidangnya, sangat terkenal. Ketika mentafsirkan ayat ini, beliau membawakan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, meskipun tafarrud bersendiri Al-Imam Al-Bukhari dalam meriwayatkan riwayat ini, menceritakan kisah Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika ditanya oleh Umar ibn Khattab tentang tafsir ayat ini. Semua kita pasti telah tahu, mengenal siapakah dia Al-Imam Ibnu Abbas, mufassir sahabah, ahli tafsirnya
di kalangan sahabat, satu-satunya manusia yang pernah didoakan secara khusus oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk bisa memahami tafsir Al-Qur'an, sebagaimana diriwayatkan diantaranya oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kata Ibnu Abbas, dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma 'allimhul kitab. Suatu ketika Rasulullah pernah memelukku, kata Ibnu Abbas, pernah merangkulku. Lantas Rasulullah berdoa, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkan, pahamkanlah kepada Ibnu Abbas ini isi Alkitab. Alkitab nama lain dari Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitab, itulah Alkitab, yakni Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Singkat cerita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibnu Abbas, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, suatu hari saya diundang oleh Umar bin Khattab dan beberapa orang dari kalangan para sahabat yang pernah ikut andil dalam pertempuran di perang Badar. Seingat saya, kata Ibnu Abbas, ketika saya diundang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mempertontonkan kepada sebahagian sahabat ketika itu akan kemahiran, kepiawaian daripada Ibnu Abbas dalam mentafsirkan Al-Quran. Maka bertanyalah Umar bin Khattab kepada hadirin yang hadir ketika itu dalam undangan itu, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala, bagaimana menurut kalian terhadap apa yang Allah firmankan dalam surah An-Nasr itu, iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Faqala ba'dhum, sebagian sahabat menjawab, amarna an nahmadallaha wa nastaghfirahu li'anna Allah qad nasarana wa futiha alaina. Kita diperintahkan oleh Allah, kata sebagian sahabat ya, untuk an-nahmadallah, untuk memuji Allah, wa nastaghfirahu, dan memohon ampunan kepada Allah. Kenapa? Li'anna Allah qad nasrana, karena Allah telah menolong kita, wa futiha alaina, dan telah memberikan kemenangan kepada kita dengan terbukanya, tertaklukkannya kota Makkah. Wa sakata ba'dhum wa lam yaqul syai'an, namun sebagian sahabat diam, wa lam yaqul syai'an, tidak berkomentar apapun. Faqala li Umar bin Khattab, lantas Ibnu Abbas bertanya kepada Umar bin Khattab, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah pendapatmu, tafsiranmu seperti yang mereka tafsirkan wahai Ibnu Abbas? Qultu la, aku menjawab tidak wahai Umar. Idzan mada taqul, kalau seandainya tidak seperti itu, lantas bagaimana tafsirmu tentang ayat ini? Qala, lantas qultu, lantas aku menjawab, kata Ibnu Abbas, innahu ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ayat itu tafsirannya adalah akan dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu lahu, Allah telah mengkabarkan, menyampaikannya kepada Nabi Muhammad melalui ayat ini. Wa qala Allah, lantas Allah berfirman, idza jaa nasrullah wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, sampai ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka kalau seandainya engkau wahai Muhammad telah datang ajalmu, telah dekat ajalmu, maka yang harus engkau lakukan, kata Allah, ya, bertasbihlah engkau kepada Rabb engkau dengan memujinya dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Ini hadirin yang dimuliakan. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-12 membuatkan bab khusus, babul hadzi ala ziyadi minal khairi fi awakhiril umri, bab anjuran untuk menambah, memperbanyak amalan kebaikan
pada usia senja, pada usia yang telah tua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah juga topik pembahasan kita pada hari ini. Anjuran al-hathu ala izdiyadi minal khair. Anjuran untuk memperbanyak amal kebaikan, apalagi usia kita telah bertambah hadirin. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukumul maut. Janganlah kalian, setiap kalian itu jangan pernah menginginkan, ya, mengidam-idamkan kematian. Illa qabla an ya'tiyahu. Sebelum kematian itu mendatanginya, tidak boleh dia menginginkan kematian, mendamba-dambakan kematian, jangan, kata Nabi. Fa innahu idza mata, kalau seandainya dia meninggal, ya, inqata amalu, terputus amalannya. Kemudian di akhir hadis ini Nabi mengatakan, dan ini menjadi pelajaran bagi kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazdadul mu'mina umruhu illal khaira. Seorang mukmin yang sejati, seorang dikatakan betul-betul dia seorang mukmin yang sebenarnya, tidaklah bertambah umurnya melainkan juga bertambah amal dan kebaikannya. Ini barometer al-mu'min yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya saya sangat sedih, sangat miris, ada orang tua mungkin usianya sudah 50 ke atas, sudah dikumandangkan azan Allahu Akbar, dia tetap centang-centung bekerja tanpa tersentuh hatinya dengan azan. Tidakkah dia takut dengan kematian? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Hidayah itu sangat mahal hadirin yang diberikan oleh Allah. Padahal hadirin dia telah tua. Telah 50 tahun, 60 tahun. Kenapa tidak tersentuh hatinya dengan ketakwaan kepada Allah? Maka hadirin, di antara buruknya seseorang itu bertambah usianya, tidak bertambah amalannya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan termasuk orang-orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah di hari kiamat, sebagaimana hadis yang sahih yang juga dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari Muslim, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak oleh Allah kelak berbicara di hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak juga akan disucikan oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, dan juga tidak akan dilihat oleh Allah dengan penglihatan rahmat kasih sayang. Siapakah mereka? Syekhun zanin, orang tua namun suka bermaksiat, berzina, na'udzubillah min dzalik. Sekarang kan ada tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, na'udzubillah min dzalik. Dengan harta yang Allah berikan kepadanya, tidak dia gunakan harta ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, melainkan untuk memperbanyak kemaksiatan, ya, kuantitas dosa yang akan dia pertanggungjawabkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat miris hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Seorang mukmin itu, kata Rasulullah, setiap bertambah usianya bertambah pula kebaikannya. Namun muslim yang celaka, ya, bertambah usianya bertambah pula dosa dan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah, orang tua yang berzina. Kemudian yang kedua, wa malikun kadzdzab, seorang pemimpin yang pendusta. Amanah, pimpinan itu adalah amanah. Presiden, pimpinan negara, amanah. Kalau seandainya dia tidak menunaikan amanahnya, na'udzubillah, ya, dia akan mendapat dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang meminta-minta jabatan, menyuarakan diri supaya dipilih, padahal setelah dia dipilih dia tidak mengabaikan, ya, dia tidak menjalankan amanat yang telah diamanatkan kepadanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun pemimpin yang adil ini adalah salah satu jenis manusia yang akan dinaungi oleh Allah, yang di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu, yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang akan Allah naungi di hari kiamat,
yang tidak naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang menjalankan tugasnya, pemimpin yang membela dan menyuarakan rakyatnya yang benar. Ini rakyatnya benar ya. Ya, kenal. Ya, pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang berjalan sesuai dengan Alkitab dan Sunnah dan menjalankan inspirasi rakyatnya yang menyuarakan kebenaran. Ya, kalau rakyatnya ya mengajak kepada kebatilan, dia harus tinggalkan. Ini pemimpin yang adil hadir. Jadi intinya pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah, pemimpin yang menjalankan Islam secara kafah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin kita pemimpin yang adil. Kemudian yang celaka yang ketiga, ya, wa'ailun mustakbirun. A'il bermakna fakir, miskin. Orang yang fakir, orang yang miskin namun sombong. Nauzubillah. Sombong itu adalah perbuatan yang sangat tercela, terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iblis dikeluarkan dari surga karena kesombongan itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena sombong itu adalah menolak kebenaran. Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam, ini perintah Allah. Ya, namun dia tolak itu, ditolaknya kebenaran yang benar dari sisi Allah. Kemudian yang kedua, sombong itu adalah menyepelekan, menghinakan dan merendahkan manusia. Wa khamtun nas. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus kita perbanyak ketika usia kita bertambah? Tentu yang kita perbanyak sesuai dengan ayat ini adalah bertasbih, yakni beribadah kepada Allah. Mulai dari ibadah-ibadah yang wajib, itu yang pertama sekali. Kemudian kita sempurnakan ibadah yang wajib dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian ya, kita tidak lupa menuntut ilmu, karena ilmu itulah nantinya yang akan meluruskan amalan kita. Ya. Karena amalan yang kita lakukan tanpa dasar ilmu, hanya ikut-ikutan, ya, ini adalah amalan yang boleh jadi tidak diterima oleh Allah karena pelakunya tidak ya memiliki niat dalam melaksanakan, cuma adat kebiasaan ikut-ikutan. Namun amalan yang ditegakkan dengan dasar keikhlasan dan keilmuan, mengikuti sunnah Nabi yang mulia SAW, itulah amal yang diterima. Karena syarat diterimanya amal sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama ada dua: al-ikhlasu fin niyah, ikhlasun niyati, ikhlas dalam niatnya, kemudian wa mutaba'atur rasul, mengikuti contoh yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak amal soleh, mulai dari yang wajib kita sempurnakan, kemudian yang sunnah, kemudian memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan menjadi penghuni surga atau neraka, enggak ada yang tahu. Namun telah ditetapkan, iya, Allah telah mengetahuinya, menunjukkan akan keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, maka kita harus senantiasa memperbanyak doa, terutama doa-doa supaya kita bisa istiqomah, minimal istiqomah. Kalau tidak meningkat amalan kita, minimal istiqomah, hadirin. Makanya kita memperbanyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita memperbanyak doa itu. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk mengingatmu, untuk beribadah kepadamu, dan untuk memperbaiki amalanku kepadamu ya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ikuti dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan kita harus senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Karena kalau seandainya kita lupa mengingat kematian, ya kita akan terjangkiti oleh virus wahan cinta dunia. Antara mengingat kematian dan cinta dunia adalah dua hal yang sangat bertolak ke belakang, Kalau seseorang itu dia cinta kepada dunia, pasti dikit mengingat kematiannya. Ya, ini suatu kepastian itu. Dia senantiasa berbanding terbalik. Semakin orang cinta kepada Allah, cinta kepada hari akhirat, selalu mengingat kematian, maka akan sedikit cintanya terhadap dunia ini. Karena dunia ini apa yang kita bawa? Apakah akan kita bawa rumah kita yang megah? Tidak. Apakah yang akan kita bawa
Ya, kendaraan kita yang mahal? Tidak. Apakah yang akan kita bawa istri kita yang cantik-cantik? Tidak. Itu semua akan kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah apa yang telah kita lakukan dahulu ketika kita belum meninggal, ketika kita masih di dunia, sebelum kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat merugi hadirin. Bertambah usianya seseorang, semakin jauh dia dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Padahal seseorang itu, seorang mukmin yang benar di sisi Allah itu adalah semakin bertambah umurnya, semakin dia takut kepada Allah, semakin sedikit ambisi dunianya. Ini kan orang enggak ya, makin tua ya target dunianya luar biasa. Pada dunia itu adalah sesuatu yang sementara. Tidak sampai sehari kita di dunia ini, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari di akhirat, apa kata Allah? Ya, sama dengan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari kita di akhirat ini sama dengan 1000 tahun kita di dunia. Jadi kita di dunia ini ya paling panjang 60 tahun, 70 tahun. Dapat bonus sedikit ya 90 tahun. Ini sudah panjang sekali, di luar biasa. Namun ternyata itu tidak sampai seharinya kita di akhirat. Ya, maukah kita menyia-nyiakan kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat dengan kehidupan yang tidak sampai satu hari di dunia ini? Makanya orang yang pintar itu, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, ya kan, tahukah engkau wahai sahabatku, siapakah manusia yang pintar itu? Ya, adalah manusia yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya dalam menyambut kematian tersebut. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus senantiasa saling mengingatkan. Karena saya sebagai pembicara pada siang hari ini bukanlah jauh lebih baik daripada antum, tidak. Namun kita dalam rangka untuk mengamalkan firman Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani sidang jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang doa ini juga pernah Nabi berdoa dengannya ketika mendoakan sahabatnya yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi pernah berdoa, Allahumma akthir fi malihi. Allahumma akthir fi malihi. Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya Anas bin Malik. Allahumma akthir fi malihi, perbanyaklah dalam hartanya, yakni hartanya. Wa waladihi, dan perbanyaklah anaknya Anas ini. Wa atil hayatahu, dan panjangkanlah usianya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak mengapa kita berdoa kepada Allah untuk ditambahkan rezeki, untuk ditambahkan harta. Jika kita berdoa Allahumma aktsirli fi mali misalnya, ya Allah perbanyaklah hartaku, tidak mengapa. Namun doanya tidak cukup sampai di situ, ada doa tambahannya. Allahumma aktsirli fi mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Ini tambahannya. Ya Allah perbanyaklah aku hartaku, anak-anakku, dan berikanlah keberkahan aku terhadap apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Karena ciri-ciri harta yang berkah, ciri-ciri anak yang berkah adalah harta yang bisa membantu seseorang untuk menambah ketakwaannya kepada Allah. Ini pasti berkah itu, Pak. Kita lihat seseorang ini, Bapak itu Masya Allah, ia semakin bertambah kebunnya, Masya Allah, ia semakin rajin ke majelis ilmu, semakin rajin umrah, ia haji, ia bersedekah, menghadiri sholat berjamaah, membantu fakir miskin. Semua ini tanda Bapak itu hartanya berkah.
Ada juga seseorang, ya, semakin kaya bapak itu semakin kami tidak pernah lihat dia ke masjid, ya, semakin ya menyia-nyiakan sholat, semakin kikir, bakhil. Nah, ini pertanda pasti, dipastikan Pak, hartanya tidak berkah. Maka boleh, ya, karena doa ini berdoa dengannya Rasulullah. Anas didoakan dengan doa ini, Allahumma akthirli fi mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani. Kemudian boleh juga kita tambah wa atil hayati, ya Allah panjangkanlah usiaku ala taatika, dengan catatan dalam rangka mentaatimu, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Wa ahsin amali waghfirli, kemudian perbaikilah amalanku dan ampunilah dosaku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin fa innahum a'da'uka wa a'da'una ya Allah ya qawiyyal matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.